Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, sore. Pagi, Bu. Ya, jadi sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Saya pimpin doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran, saya terlebih dahulu absen dulu ya. Silakan dengarkan namanya baik-baik dan silakan menyahut bagi yang saya sebutkan namanya. Iya Bu, siap. Anissa Rabiatul Umrah. Hadir, Bu. Ardandi. Hadir Bu. Septia Wandi Marsam. Septia Wandi Sudah Marsam. hadir. Hadir, Bu. Ya. Ya, jadi semua hari ini ada temannya yang tidak hadir, ya. Dan semoga besok pertemuan berikutnya semua hadir lengkap. Ya, jadi terkait untuk materi pelajaran kita pada hari ini, yaitu itu terkait dengan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan sering kita jumpai. Ya, mungkin misalnya di kelas kalian itu kan kelas 2 itu punya ketua kelas. Kira-kira ketua kelas ini dipilih dari apa? Ada yang tahu? Dari saya Bu. Ya, silakan. Dari teman-teman. Dari Ya, teman kelas. Ya, ada dari teman kelas. Kemudian, misalnya di lingkungan tempat tinggal kita, itu ada yang namanya kepala desa ataukah ketua RT, ketua RW. Kira-kira itu dipilih dari mana? Dari masyarakat. Ya, Warga masyarakat itu. Ya, warga masyarakat di tempat tinggal tersebut. Nah, itu semua ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Ya, jadi sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan bahwa pelajaran kita pada hari ini yaitu KD1, KD31 mengenal kegiatan bermusyawarah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat memahami pengertian daripada musyawarah, mengetahui tujuan daripada musyawarah, dan dapat mengetahui contoh-contoh daripada musyawarah itu sendiri. Bagaimana? Sudah dicatat? Bu, siap. Ya, baik. Selanjutnya yaitu silahkan buka dulu bukunya. Silakan dulu buka bukunya. Nah, pada halaman sekian itu terdapat materi mengenai kegiatan bermusyawarah. Gimana anak-anak? Sudah dilihat? Sudah. Oke. Jadi mengenai musyawarah, saya akan menampilkan beberapa slide mengenai musyawarah. Silakan diperhatikan. Ya, ini adalah kegiatan bermusyawarah. Kira-kira dari anak-anakku ada yang tahu? Kira-kira apa itu musyawarah? Mengumpulkan pendapat. Ya, ada yang mengatakan mengumpulkan pendapat. Ada yang lain? Ya, itu ya.
semacam Tahu pengumpulan kamu pendapat. guru. Ya, ini musyawarah adalah kegiatan membicarakan suatu masalah secara bersama-sama untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kita lanjut. Nah, hasil musyawarah dinamakan keputusan. Keputusan musyawarah diambil secara mufakat dan suara terbanyak atau melalui suara terbanyak atau voting. Jadi setiap kegiatan musyawarah itu pasti ada hasilnya dan hasilnya itu yang dinamakan dengan keputusan. Kemudian keputusan dalam musyawarah itu bisa diambil dengan cara mufakat dan melalui voting atau suara terbanyak. Nah, seperti halnya contoh yang sebelumnya saya sampaikan, yakni mengenai ketua kelas. Adanya ketua kelas di kelas itu merupakan keputusan, itu merupakan hasil keputusan yang harus dilaksanakan secara mufakat. Nah, ya, secara mufakat. Kita lihat dulu pengertian daripada suara terbanyak atau voting dan pengertian dari mufakat. Ya, mungkin bisa dibaca dulu pengertian daripada apa itu suara terbanyak atau vote dan apa itu mufakat. Suara terbanyak adalah hasil keputusan berdasarkan perhitungan banyak. Sedangkan mufakat adalah hasil keputusan yang diperoleh dari kesepakatan semua peserta musyawarah. Ya, betul ya. Nah, jadi setiap hasil keputusan musyawarah itu kita harus mufakat. Mufakat apa? Kita harus menerima hasil keputusan tersebut. Misalnya saja ketika kita mengadakan vote, misalnya di dalam kelas misalnya, seorang anak ada yang mencalonkan menjadi ketua kelas, misalnya si A dengan si B. Ketika si B misalnya menang daripada si A, kita tidak boleh pendukung dari pihak A itu tidak boleh membenci ataupun tidak menerima keputusan terpilihnya si B, karena ini adalah mufakat. Keputusan musyawarah itu akhirnya harus dilaksanakan secara mufakat. Nah, artinya harus disepakati oleh semua peserta musyawarah. Paham ya? Ya, Paham, paham, Bu. Ya, selanjutnya kita pindah ke beberapa contoh. Beberapa contoh daripada kegiatan bermusyawarah. Nah, ini ada contoh kegiatan bermusyawarah di rumah. Ini menentukan tempat liburan. Ini adalah contoh kecil daripada musyawarah di lingkungan keluarga atau di lingkungan rumah. Kemudian yang kedua yaitu contoh di sekolah. Misalnya, menentukan ketua kelompok. Tentunya ini dipilih oleh masing-masing anggota kelompok dan kemudian diputuskan siapa yang kemudian akan menjadi ketua kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu di lingkungan masyarakat. Ya, ini adalah di lingkungan masyarakat. Musyawarah penentuan ketua RT atau RW. Itu semua dilaksanakan melalui, apakah itu melalui musyawarah langsung mufakat ataukah melalui voting terlebih dahulu. Ya, jadi bagaimana sampai di sini paham dengan materi Paham. kita? Paham. Ya, kemudian agenda selanjutnya yaitu saya akan membentuk kelompok daripada anak-anak sekalian. Itu kelompok kecil saja, yaitu dengan teman sebangkunya masing-masing. Ya, jadi nanti saya akan tampilkan gambar-gambar yang kemudian akan kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian. Untuk hasilnya nanti kemudian dipresentasikan. Jadi silahkan ketika saya menampilkan
gambar, silakan dicatat jawabannya. Silakan dicatat dan silakan didiskusikan dan dicatat jawabannya. Karena itu nanti akan dipresentasikan. Paham ya? Siap, Ibu. Paham. Ya, Bu. Oke, kita mulai. Ya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah. Ya. Ya, yang pertama dulu, silakan kalian diskusikan. Caranya ini gampang ya. Hanya 3 jenis jawabannya. Apakah itu di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat? Ini misalnya yang pertama saya kasih contoh, musyawarah penentuan lokasi kerja bakti. Ini bisa dilakukan di lingkungan Rumah. masyarakat. Lingkungan masyarakat ya. Maaf, Bu, maaf. Masyarakat. Ya, jadi begitu seterusnya. Akan diperhatikan. Yang nomor 2, musyawarah pemilihan kepala desa. Itu biasanya dilakukan di lingkungan apa? Ya, selanjutnya yang nomor 3, musyawarah penentuan petugas piket kebersihan kelas. Ya. Coba dianalisis. Ya. Bagaimana? Nomor 1, 2, dan 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Ya, ini. Musyawarah penentuan sekolah adik. Musyawarah pemilihan ketua kelompok belajar. Dan musyawarah penggunaan anggaran dana desa. Silakan ditulis dan didiskusikan dengan teman sebangkunya, kemudian siap-siap untuk presentasi. Ya, bagaimana? Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke. Jika sudah selesai, mungkin siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Bu, bisa kasih lihat slide yang soal pertama? Ya. Oke. Nomor 1, musyawarah penentuan lokasi kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ya. Nomor 2, musyawarah pemilihan kepala desa di lingkungan masyarakat. Ya. Nomor 3, tugas piket kebersihan kelas di lingkungan sekolah. Ya. Selanjutnya. Mana soal? Nomor 4, musyawarah penentuan sekolah adik di lingkungan rumah. Nomor 5, musyawarah pemilihan ketua kelompok belajar di lingkungan sekolah. Penggunaan anggaran dana desa lingkungan masyarakat. Ya, jadi sudah betul ya semua jawabannya. Dan mungkin yang kurang perhatian tadi silakan kembali perhatikan dulu ke depan ya. Ya. Ya, jadi kita tadi sudah belajar mengenai contoh-contoh daripada musyawarah di lingkungan, apakah itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Jadi untuk hari ini kesimpulan daripada pelajaran kita yaitu pengertian daripada musyawarah itu suatu perkumpulan untuk menghasilkan suatu gagasan atau suatu keputusan.
kemudian tujuannya yaitu untuk mencapai suatu mufakat, untuk mencapai kesepakatan bersama dan untuk menghindari konflik. Nah, dan yang ketiga itu mengenal contoh-contoh musyawarah di lingkungan. Sekiranya tadi kita sudah belajar, sudah berdiskusi, dan saya harap pelajarannya hari ini tidak dilupakan. Ya, karena akan berkesinambungan untuk pelajaran minggu depan. Jadi saya kira mungkin untuk hari ini cukup sekian. Sebelum saya mengakhiri, saya punya tugas untuk kalian. Silakan kerjakan tugas yang ada di halaman 12 di buku kalian, di LKS kalian. Ya, silakan dikerjakan dengan baik dan ketika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Dan mungkin untuk pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Tidak ada, Bu. Ya, baik. Baguslah kalau semua anakku hari ini telah memahami pelajaran kita. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Jadi sekira pertemuan kita untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas segala perhatian daripada anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.